Andai seorang muslim tahajud tiap malam 100 rakaat tidak putus 25 tahun, namun satu hari ada dengki kepada temannya, kepada tetangganya, kepada teman kerjanya, maka tahajud yang 25 tahun 100 rakaat enggak pernah putus, bas habis ganjarannya, nol, tak bersisa. Laksana orang bangun rumah kayak tadi kebakar. Hayya 'alas Alhamdulillahi khaliqin nur alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min da'watis subur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bin nur fi kitabihil aziz. Laqad ja'akum minallahi nur. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad awwalin nur, nurin fawqa kulli nur, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan min ahlil ma'ani wal asrari wan nur. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah fa inna taqwa madaru kulli sa'adah, kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawah. Fattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallah
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seorang muhaddis besar yang hafal hadis 1 juta hadis sanadan wa matnan, menuliskan di dalam kitab musnadnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Sayyidina Anas bin Malik, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar di Masjid Nabawi di tengah-tengah para sahabatnya. Lalu beliau tiba-tiba bersabda, "Yadkhulu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Kata Nabi, sebentar lagi ahli surga akan datang ke masjid, duduk bersama-sama kita. Mulailah para sahabat tengok-tengok, jangan-jangan yang datang Sayyiduna Abu Bakar, jangan-jangan Sayyidina Umar. Ada yang berpikiran jangan-jangan Sayyidina Utsman, pun ada yang berpikiran jangan-jangan Sayyidina Ali. Tapi nampak yang datang sesudah Nabi bicara orang biasa dengan pakaian yang sangat sederhana, bukan tergolong sahabat-sahabat besar yang ada di sekeliling Nabi. Kurang begitu dikenal namanya. Ada di antara sahabat berpikiran ini orang hanya kebetulan Nabi bersabda lalu dia yang nongol. Kemudian besoknya lagi Nabi mengajar bicara yang sama. Sampailah 3 hari berturut-turut Nabi bicara yang sama. Sebentar lagi ahli surga akan datang dan kumpul bersama kita. Yang datang dia lagi. Besok lagi yang datang dia lagi. Hal ini menjadi mengusik, menggelitik pada jiwa para sahabat, termasuk Sayyidina Abdullah bin Amr bin As yang kuburannya ada di Mesir, di perpustakaan masjid terbesar se-Afrika, Masjid Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As bertanya dalam hatinya, Nabi tidak pernah bohong seumur hidupnya. Nabi tidak pernah berdusta. Tapi ini orang biasa mesti punya hal yang luar biasa sampai Nabi bersaksi bahwa dia ahli surga. Kalau begitu, saya harus mengadakan penelitian supaya saya pun juga bisa menjadi ahli surga seperti apa yang disabdakan oleh Nabi tentang orang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dibuntuti, rumahnya ada di Awali, pedusunan yang cukup jauh nan tinggi di Madinah. Di gunung, rumahnya kecil, kalau bahasa orang sekarang RSSS, dengan tipe depan kamar, tengah ruang tamu, dan belakang dapur. Kecil. Pulanglah Abdullah sesudah tahu rumahnya, sore balik, lalu mengetuk pintunya dan mengucapkan salam dan menyampaikan hajat dia, bahwa kata Abdullah, saya ini lagi berselisih paham dengan abah saya.
pengen tenang, pengen nenangin diri, bila diizinkan pengen nginep barang 3 malam. Kata tuan rumah, kalau mau tidur yang rumah yang sempit, di situ enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting saya tenang aja. Malam itu saudara, sang tamu bangun jam 3. Tuan rumah tidak bangun melainkan adzan subuh. Berpikir pada sang tamu, Nabi bilang ahli surga tapi tidak tahajud. Oh, mungkin kecapean. Besok pagi sesudah sarapan, sholat duha, sang tamu diperhatikan terus tuan rumah yang ada ke kebun, sampai zuhur tidak sholat duha, menggelitik. Nabi bilang ahli surga tapi kulihat tak sholat duha. Sampai besoknya 3 hari berturut-turut mengadakan penelitian. Nampak amaliyahnya biasa-biasa saja. 3 malam dia lihat tak tahajud, jangan-jangan dia belum tahajud. 3 hari dia melihat tidak sholat duha, pun hari itu ngalamin hari Kamis, tidak puasa juga kala itu. Sesudah 3 hari lalu menyampaikan maksud kedatangan dan menginapnya dia. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, saudara, kami ini tidak bertengkar dengan kami punya ayah. Loh, kalau tidak bertengkar kenapa kamu tidur di rumah saya sampai 3 hari? Katanya berselisih. Tidak, sebetulnya cuman saya ingin meneliti apa yang Nabi sabdakan. 3 hari Nabi di masjid bilang ahli surga datang kepada kita yang nongol Anda. Besok Anda lagi, besok Anda lagi. Saya pengen ngiri, pengen kayak Anda. Menjadi saya ini ahli surga. Namun ku perhatikan ibadah Anda pas-pasan, sholat pas bandrol 17 rakaat, tak lebih dari itu. Kamis tak puasa, jangan-jangan Senin pun tidak. Tapi Nabi ahli surga bilang, bolehlah berbagi. Hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam bihaitsu yashhadu Rasulullah bi annaka min ahlil jannah. Berbagi resep dong. Amalannya apa yang kau kerjakan ini sampai Nabi bersaksi kau ahli surga, biar saya bisa nyontoh. Dia bilang, hadirin sekalian, saya ini dalam mengamalkan ajaran Nabi sedikit demi sedikit. Yang penting berjalan. Al-muhim as-sair lalusul. Hal yang terpenting berjalan. Qodaman ba'da qodam, setapak demi setapak mengikuti Nabi Muhammad. Tidak sampai menuju ma'rifat haqiqatil Muhammadiyah, asal menapaki setapak demi setapak. Yang penting yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan dulu. Yang belum, saya mohon agar Allah beri taufik biar saya bisa. Lalu kemudian bertanya, amalannya apa yang kamu sudah kerjakan? Saya itu setiap hari tidak ada dengki, tidak ada gedek, tidak ada ngiri kepada siapapun. Saya tidak. Dan itu yang saya lakukan setiap hari. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, hada wa hada,
Ini dia. Wajar bila Nabi mengata ahli surga. Bukan amalan ringan, ini mau amalan berat, menyentuh pada urusan mindset dan kalbu seorang muslim. Konsen pada urusan pembenahan jiwa. Nampak amalia lahir pas-pasan, tapi amalia batin luar biasa. Kenapa? Tidak sedikit muslim yang tahajudnya luar biasa tiap malam. Yang Senin Kamisnya Anda putus berpuluh-puluh tahun. Yang sholat duha bukan 2 rakaat tapi 12 rakaat tiap hari. Tapi masih ada ngiri ketika warung tetangganya lebih maju dari dirinya. Jangan. Ada dengki sama tetangganya, ada dengki sama saudara seagama. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada la yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Awas umatku, awas jangan ampe ngiri dan dengki. Allah punya hamba banyak, bukan kau saja. Dan terserah Allah siapa yang dimajukan usahanya. Dan kita hamba tak berhak mengatur Allah. Tak perlu ngiri kepada orang. Mungkin dia punya ibadah lain sampai warungnya lebih laris dibanding warung kita. Mungkin dia punya aurat lain yang tanamannya lebih subur dibanding tanaman kita. Begitu seterusnya. Kalau dengki itu ada pada hati kita, hancur amal ibadah kita. Ilustrasi yang mudah. Ada orang di Rawabelong, saudara, pengen punya rumah, nabung tiap hari 20.000 tiap hari. Kadang rezekinya ada lebih 30-50, tapi 20.000 minimal. Ampelah 25 tahun, akhirnya alhamdulillah wa syukrillah terkumpul duit 700 juta. Mulailah dia bangun rumah itu, dan jadi itu rumah. Malamnya selamatan, hasil dia tabung 25 tahun, mengundang para handai taulan dan teman-temannya. Namun apa daya, pagi jam 5 rumahnya kebakar, hangus. Dia menangis. 25 tahun saya kumpulkan ini duit demi rumah, hilang sekejap. Begitulah Imam Ghazali tulis di dalam Minhajul Abidin. Andai seorang muslim tahajud tiap malam 100 rakaat tidak putus 25 tahun, namun satu hari ada dengki kepada temannya, kepada tetangganya, kepada teman kerjanya, maka tahajud yang 25 tahun 100 rakaat enggak pernah putus, bas habis ganjarannya, nol, tak bersisa. Laksana orang bangun rumah kayak tadi kebakar. Inilah yang Nabi katakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada la yakulul hasanat. Hasanat alif dan tak jamak. Berbagai kebaikan duduk di majlis ilmu kita ganjarannya habis, tahajud kita ganjarannya habis, Senin Kamis kita habis, baca Quran kita habis. Bila kemudian kita kurang konsen ke dalam, wajar bila para pendiri bangsa ini dan kita disuruh menyanyikan, bukan sekedar nyanyi tapi menghayati. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Tingkatkan iman, baru tingkatkan imun. Jangan imun dikedepankan, namun iman diabaikan.
dan ini bakal berbahaya pada diri seorang muslim. Allah tegaskan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan di hari Jumat yang mulia, di bulan yang mulia, bulan lahirnya Sayyiduna Muhammad, di hari Jumat yang agung yang dikatakan oleh Sayyiduna Muhammad sebagai Sayyidul Ayyam, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah langgengkan ittisal kita dengan Nabi Muhammad. Allah hubungkan jiwa kita dengan Nabi Muhammad. Setapak demi setapak kita bisa meneladani Nabi Muhammad sampai Allah cabut nyawa kita dalam keadaan terus mengikuti dan kamalul mutaba'ah kepada apa yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad. Di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama Sayyiduna Muhammad, masuk surga memandang wajah mulianya Sayyiduna Muhammad. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil azizil ghafar, al-wahidil qahhar, muqallibil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala nuril anwar وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ما اختلف الليل والنهار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وطهروا نفوسكم من الآثام والذنوب والأوزار واعلموا أن ربكم عز وجل قد صلى على نبيكم المختار فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد
Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma altuf bi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma kshif an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anna humumana wa ghumumana bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ashabi Sayyidina Muhammad wa atba'i Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb Sayyidina Muhammad, ij'alna jami'an min ummati Sayyidina Muhammad wa min khiyari ummati Sayyidina Muhammad, wa habbib ilayna Sayyidina Muhammad, wa habbibna ila Sayyidina Muhammad mahabbatan sadiqah ila yaumi mautina ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuballighuna ilaik. Allahumma inna nas'aluka hubba rasulillah wa hubba man yuhibbu Rasulullah wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbati Rasulillah. Wa nas'aluka ya Allah hubba ahli baiti Rasulillah wa hubba man yuhibbu ahla baiti Rasulillah wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbati ahli baiti Rasulillah. Wa nas'aluka ya Allah hubbal awliya wa hubba man yuhibbul awliya wa hubba amalin yuballighuna ila hubbil awliya. Wa nas'aluka ya Allah hubbal ulama wa hubba man yuhibbul ulama wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatil ulama. Wa nas'aluka ya Allah hubbas salihin wa hubba man yuhibbus salihin wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatis salihin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullah akbar. Aqimis shalah.